Selamat hari Sabat. Puji Tuhan, sahabat yang berbahagia. Kali pertama saya bergabung di jemaat Mountain View, Mountain Carmel Church. Ya, maaf, MCC ya, Mount Carmel Church. Terima kasih untuk undangan yang sudah diberikan kepada Bapak Ketua, Pak Pendeta, Majelis dan jemaat yang sudah memberikan kesempatan untuk kita bisa belajar bersama. Kali ini kita akan belajar satu materi yang mungkin belum pernah saudara dengar. Tapi ini menarik untuk dikupas dan dibahas. Yaitu saya memberi judul Pesan Rahasia pada Ujung Jubah. Saudaraku, di kota Roma terdapat sebuah yang disebut tempat berlorong-lorong, yaitu yang dikenal dengan nama, tempat ini adalah katakom. Katakom adalah tempat ini tidak hanya menjadi kuburan, tetapi tempat persembunyian orang Kristen mula-mula ketika pada waktu zaman Kaisar Nero berkuasa, Kristen telah dianggap sebagai hama di dalam kekuasaan di kerajaan Roma. Pernah satu kali Nero membakar kota Roma karena dia punya rencana ingin membangun Roma dengan lebih indah. Tetapi karena rakyat marah, maka Nero mengkambing hitamkan orang Kristen lah yang membakar kota Roma. Sehingga banyak penganiayaan yang sangat keras dialami orang-orang Kristen zaman itu. Mereka sembunyi di bawah tanah di kota Roma. Terdapatlah tempat lorong yang panjang. Disitulah mereka bersembunyi, katakom-katakom ini. Dan di bawah katakom ini ada tempat lagi mereka gali. Dan mereka sembunyi di bawah kuburan-kuburan ini. Disinilah mereka ini menyimpan rahasia iman mereka. Karena bila mana ada satu orang anggota yang ketangkap, lalu membuka rahasia tentang keluarga atau teman-teman seiman mereka, mereka akan dibunuh semuanya. Mereka menggunakan sandi rahasia. Sandi rahasia itulah, sudah. Sandi rahasia itu dalam bahasa Yunani, yaitu bentuk ikan. Ikan dalam bahasa Yunani adalah iktus. Iktus adalah singkatan dari Yesus, Kristus, Theos, Uios, Soter. Artinya Yesus Kristus anak Allah penebus. Inilah simbol bentuk ikan. Ya. Jadi kalau dalam relief-relief kuno, bentuk ikan ini ada di mungkin di batu-batu, di tertentu. Ini adalah lambang iman Kristen dahulu. Yaitu bahasa Yunani untuk ikan adalah iktus. Iktus merupakan singkatan dari Yesus Kristus, anak Allah penebus. Nah, bila mana ada orang-orang Kristen yang ingin mencari umat Kristen lain di kota Roma. Anggaplah di Mount Carmel ini. Lalu ada yang mencari, saya mau ibadah dengan umat Tuhan di sana. Maka mereka akan membuat sandi rahasia. Dia menggambar setengah lingkaran di tanah. Dan orang yang seiman ini akan meneruskan, lalu terbentuklah gambar ikan. Tetapi kita tidak boleh langsung membuka rahasia. Oh, kamu sesama umat Tuhan. Kalau itu model gambar yang dibuat lalu itu sebagai tanda bahwa dia umat Tuhan. Kaisar Nero mencoba untuk memecahkan sandi-sandi rahasia. Jadi dia pelajari. Seringkali Nero mengutus utusan-utusan untuk menyelinap sebagai Kristen palsu. Untuk belajar dengan sandi-sandi rahasia. Tetapi apa yang terjadi? Banyak kali orang-orang yang diutus untuk mempelajari Alkitab, untuk memecahkan sandi-sandi rahasia, didapati mereka tidak pernah kembali karena mereka menjadi orang percaya. Ketika sandi ini dibuka, lalu yang lain menggambarkan, inilah sandinya.
Mereka harus mengucapkan ayat-ayat Alkitab. Dan setengah ayat itu harus diteruskan oleh si temannya ini. Seandainya contoh, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia harus berhenti di situ. Lalu yang satu ini, kalau dia tidak bisa meneruskan, dia saudara palsu. Dia mata-mata Nero. Dan saya harus cepat lari dan menghilang. Karena ini bukan Kristen sejati. Karena itu ayat yang digunakan tidak sedikit. Jadi kalau orang Kristen mula-mula tidak bisa menghafal ayat, dia tidak akan pernah bertemu dengan saudara-saudara seimannya. Karena mereka menghafal banyak ayat dan dijadikan sandi-sandi rahasia. Dan inilah bentuk sandi yang lain, ya, yang sorry. Ini sandi. Ada yang berbentuk ikan, iktus. Ada sandi berbentuk pelangi. Ya. Ada sandi bentuk burung, yaitu lambang Roh Kudus. Roti, lambang Kristus. Dan anggur. Sandi-sandi rahasia. Kali ini saya akan membuka satu sandi rahasia. Yang banyak orang Kristen, bahkan banyak umat Tuhan tidak memahami sandi ini. Sandi ini terletak di ujung jubah. Mari kita lihat pelajaran tentang sandi rahasia. Pesan rahasia di ujung jubah. Mari kita lihat. Mari kita baca sama-sama kisah tentang seorang wanita. Tolong kembali ke gambar tadi. Yaitu, terus wanita tadi. Ya, dalam Lukas 8 ayat 43. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamak jumbai-jumbainya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Sandi yang akan saya kupas terletak di ujung jubah. Inilah yang disebut yaitu jumbai. Jumbai. Oke, pertanyaan saya. Pernahkah saudara merenungkan dari semua pakaian yang dipakai Tuhan Yesus? Kenapa yang menjadi sasaran wanita ini untuk dijama adalah ujung jubahnya? Kenapa dia tidak terpikir untuk menjama ujung bajunya? Kenapa jumbainya? Ada apa dengan jumbai itu? Ya, mari kita lihat lagi sekali lagi. Oke, selanjutnya. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamak dia bahwa ia seketika itu menjadi sembuh. Saudara, kenapa ujung jubah itu menjadi sasaran untuk dijamak wanita ini? Dan nanti dalam cerita, banyak orang yang sakit berebut memegang ujung jubahnya. Ada apa di balik ujung jubah itu? Kita akan mengupas ada apa di balik kisah ujung jubah Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, mari kita beri kesempatan lagu spesial untuk menyanyikan lagu bagi kemuliaan Tuhan. Seperti wanita yang sakit pendarahan tadi, dia pergi kepada orang yang tepat, yang dapat menjawab segala pergumulan masalahnya. Yesuslah penolong dan sahabat kita. Baik, kita lanjutkan untuk materi ini. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamak dia, bahwa ia seketika itu menjadi sembuh. Saudara, saya waktu mencari gambar yang sesuai yang saya inginkan, saya tidak menemukan sebuah cerita yang cocok.
gambar yang cocok. Kenapa? Karena kalau wanita ini sejak semula dia ngesot, dia akan menjadi korban diinjak-injak orang. Karena pada waktu itu banyak orang sedang berjalan di samping Yesus. Saya percaya orang ini sedang mencari celah dan tangannya mencoba untuk menarik ujung jubah itu. Nah, pertanyaannya, ada apa dengan ujung jubah itu? Di dalam Markus 6 ayat 56, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka diperkenan hanya menjamak jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamaknya menjadi sembuh. Unik ya, kenapa dengan ujung jubah ini? Kenapa semua berfokus kepada ujung jubah ini? Mari kita lihat di dalam Alkitab, dalam bahasa Yunani, ujung jubah ini sering ditulis dengan kata kraspendon. Dalam bahasa Ibrani beda lagi. Jubah ini ditulis yaitu dengan kata talit, sedangkan ujungnya disebut sisit. Jadi sisit inilah yang menjadi fokus untuk dipegang oleh banyak orang. Ternyata sisit ini adalah pesan Tuhan yang disampaikan Musa agar semua orang Israel kalau memakai jubah, ujung jubahnya harus ada, yaitu keempat tali yang terpilin, ya, terikat ya seperti sebuah pita, ya. Berbicaralah kepada orang Israel. Katakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubui benang ungu kebiru-biruan. Bahasa aslinya bukan ungu kebiru-biruan. Harus dibubui warna biru. Saudara bisa lihat dalam King James Version. Bukan ungu kebiru-biruan. Ujung jubah ini harus berwarna biru. Pertanyaan saya, siapa yang tahu? Kenapa harus berwarna biru? Ada yang tahu? Inilah rahasia yang akan disingkapkan pada sahabat ini. Kenapa ujung jubah harus berwarna biru? Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Dan disinilah orang Israel menggunakan jubah ini dengan 4 tali terpilin di ujungnya dan harus berwarna biru. Kalau ada orang Israel memakai jubah lalu warna-warni ujungnya, dia tidak tahu pesan Alkitab. Ujungnya harus berwarna biru, tidak boleh warna lain. Inilah yang mereka pakai. Ujung jubah itu harus berwarna biru. Disinilah saudara akan tahu kenapa bendera Israel ujungnya berwarna biru. Seperti ujung jubah itu. Dan ketika Tuhan Yesus pergi kemanapun berada, dia selalu memakai jubah ini. Di mana ujungnya berwarna biru. Pertanyaannya, mengapa harus biru? Ada apa dengan warna biru? Inilah misteri, menyingkap rahasia, pesan rahasia di ujung jubah. Mari kita lihat dalam Keluaran 24 ayat 9 sampai 10. Naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel kakinya berjejak pada suatu buatannya yang buatannya seperti lantai dari batu nilam. Yang terangnya seperti langit yang cerah. Dalam bahasa Inggris, batu nilam ditulis a sapphire stone. Apa warna batu safir? Biru. Ketika dia datang ke Gunung Sinai, kakinya berjejak di atas batu safir. Lalu ayat selanjutnya, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung, tinggallah di sana,
Maka aku memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Dalam bahasa asli, tulisan ini lebih jelas seperti ini. Kalau dalam bahasa Inggris, ditulis seperti ini. I will give you tablet of stone. Tapi dalam bahasa linear, bahasa Ibrani yang asli, menunjukkan I will give you tablets of the stone. Kekurangan bahasa Inggris, artikel the di kata stone. Dalam bahasa Inggris, penggunaan artikel the berarti stone ini sudah disebutkan sebelumnya. Jadi, bukan I will give you tablet of stone, tapi I will give you tablets of the stone. Berarti hukum Allah ditulis oleh Allah bukan di sembarang batu, tetapi di atas batu safir yang berwarna biru. Mari kita lihat lebih jauh. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah. Tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada lolo itu. Saudara tahu, nanti kita akan buktikan dengan Alkitab. Benarkah hukum Allah ditulis di atas batu safir yang berwarna biru? Sekarang mari kita lihat bahwa takhta Allah, tempat Allah duduk sekarang ini terbuat dari batu apa? Di dalam Yeskiel 10 ayat 1. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub. Tampak di atas mereka suatu yang menyerupai takhta. Yang seperti permata lasurit kelihatannya. Dalam bahasa Indonesia tidak konsisten. Tadi diterjemahkan batu nila. Ini lasurit. Padahal dalam bahasa Inggris batunya sama. Batu apa? Batu safir. A sapphire stone. Takhta Allah sama. Di atas cakrawala, di atas kepala mereka ada menyerupai takhta. Kelihatannya seperti permata lasurit. Di atasnya menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Kata lasurit sekali lagi diterjemahkan dari kata safir. Sekarang saya mau tanya. Kenapa Tuhan memerintahkan supaya ujung jubah itu harus berwarna biru? Mari kita baca ayat yang lebih lengkap. Bilangan 15 ayat 37 sampai 40. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel. Katakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang biru. Ya ini kalau bahasa Inggris biru. Hanya bahasa Indonesia saja yang menerjemahkan lain. Maka jumbai itu, warna biru itu, akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya. Kepada segala perintah Tuhan. Sehingga kamu melakukannya. Tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri. Seperti biasa yang kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku. Dan menjadi kudus bagi Allahmu. Jadi setiap kali kau melihat ujung jubah yang berwarna biru itu. Kamu diingatkan terhadap perintah Tuhan. Apa korelasinya? Terhadap perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan terbuat dari batu safir. Yang berwarna biru. Jadi kenapa tidak boleh warna lain? Kenapa saudara? Karena itu melambangkan mereka diingatkan terhadap segala perintah Tuhan. Jadi kalau saudara membuat replika hukum Allah, jangan dibuat dalam bentuk batu sembarangan. Terbuat dari batu safir. Mari kita lihat lebih jauh. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas takhtanya yang kudus. Tatanya tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Saya mau tanya. Kenapa? Materi yang dibuat dari hukum Allah, loh hukum Allah.
sama dengan takhta Allah. Apa arti? Kenapa Allah membuat takhtanya sama dengan hukumnya? Kekal, boleh. Ada lagi? Kudus, oke. Sudah tahu? Tadi ayat inti kita tadi baca apa? Terdapat di mana? Mazmur 87 ayat 15. 89 ayat 15. Apa isinya? Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta. Disinilah kenapa setan ingin menolak hukum Allah. Karena sebenarnya yang dia tolak adalah takhta Allah. Kenapa setan mengajak manusia untuk menghilangkan satu hukum? Itu sama dengan menolak pemerintahan Allah untuk seluruh alam semesta. Karena itulah takhta Allah sama dengan hukum Allah. Karena hukum dan keadilan tumpuan takhta. Selalu ada upaya. Saya mau tanya, apa dasar negara kita? Ada yang ingat? Pancasila. Ada upaya untuk mengubah sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi berdasarkan syariat Islam. Apa yang terjadi? Hanya satu saja dirubah. Maka negara NKRI akan pecah. Setan tidak menuntut mengubah seluruh hukum. Dia hanya meminta satu saja. Tetapi satu itu ditolak. Sama dengan menolak pemerintahan Allah. Sebab keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtanya. Saudara, waktu Musa turun ke atas gunung. Dia melihat umat Israel telah menyembah yaitu anak lembu emas. Batu yang terbuat dari safir dipecahkan. Sekarang pertanyaan saya, apakah Musa membuat batu yang lain? Mari kita lihat dalam Alkitab. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu yang sama. Ingat, dua loh batu yang sama seperti sama dengan yang mula-mula. Jadi Musa tidak mungkin membuat batu yang lain. Dia harus membuat dari batu safir, lalu Tuhan nanti yang menuliskannya. Maka aku akan menuliskan pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Jadi, kenapa Tuhan Yesus memakai jubah yang ujungnya berwarna biru? Karena itu mengingatkan kepada hukum Allah. Itu mengingatkan kepada takhta Allah. Wanita yang memegang ujung jubah itu, mereka mengerti firman Allah. Bahwa inilah Sang Mesias yang kepadanya lah aku berharap. Nah, apa korelasi di akhir zaman? Di akhir zaman, apa hubungan pelajaran masa lalu dengan sekarang? Saudara lihat ada satu cerita dalam yaitu Wahyu pasal 17 ayat 1. Tentang seorang wanita pelacur yang memakai jubah berwarna ungu dan kain kermisi dan duduk di atas naga yang berkepala 7. Kepadanya lah bangsa-bangsa di dunia berbuat cabul. Ayat selanjutnya mengatakan, dia memakai bajunya apa? Kain ungu, kain kermisi, dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Kenapa baju wanita ini disebutkan oleh penulis Yohanes? Kain apa ini? Kain ungu, kain kermisi. Jubah ini adalah jubah imam besar. Dikatakan di sini, yaitu kain ungu tua. Ini terjemahan bahasa Inggris ini, bahasa Indonesia agak, kalau bahasa Inggris lebih jelas. Kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus. Mari kita lihat di sini. Inilah jubah imam besar, di mana dasarnya adalah biru, lalu dicampur kain ungu dan kain kermisi. Sementara wanita pelacur ini hanya memakai kain ungu dan kain kermisi. Apa artinya?
Wanita pelacur ini akan memimpin melawan pemberontakan di akhir zaman. Ingin menjadi imam besar seperti imam dahulu. Dia ingin menjadi kepala atas seluruh umat Tuhan. Tetapi dia buang warna biru, warna ketaatannya untuk setia kepada Tuhan. Dia menolak hukumnya. Dia hanya ingin kedudukan imam besar. Karena itu dia hanya memakai kain ungu dan kain kermisi. Sementara warna biru dibuang. Warna biru, lambang pengakuan dan atas otoritas Allah sebagai pemerintah alam semesta. Hukumnya tegak di seluruh dunia. Tanda perjanjian Allah. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Loh batu yang bertulis perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka di tanah Mesir. Saya kapan-kapan akan memberi pelajaran bagaimana bentuk yang tidak dikupas tuntas tentang tabut perjanjian ini. Ada yang tahu di mana tabut itu berada? Di mana? Di surga ya. Aku melihat tabut itu di surga kata pewahyu. Tapi saudara tahu. Di dalam Ibrani pasal 8. Bahwa Yesus menjadi imam besar kita di surga. Yang seluruh perabotnya dibuat oleh Allah dan tidak dibuat manusia. Berarti tabut perjanjian yang dibuat oleh Musa tidak mungkin ditarik ke atas. Karena Alkitab menulis di mana imam besar yang melayani kita di surga, seluruh perabotnya dibuat oleh tangan Allah. Sekarang, di manakah tabut perjanjian yang dibuat oleh tangan manusia ini? Sebagai duplikat dari yang asli di surga. Di mana letaknya? Wah, ini saya ada pelajaran khusus karena ini membutuhkan waktu tersendiri, nanti lain kali lagi. Karena saya membuat judul Tabut Perjanjian dan Pergolakan Besar. Kita akan tabut ini, saudara mau tahu? Tabut ini, saya punya data tulisan Roh Nubuat dan Alkitab. Akan diizinkan dilihat orang ketika sandelo disahkan. Sebelum sandelo, tidak ada orang yang boleh menjamah. Tapi pelajaran ini nanti. Saya hanya mengupas ujung jubah dulu. Oke, kita lanjutkan. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu berkata kepadaku, mari ke sini aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dialah raja-raja di bumi telah berbuat cabul, penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Anggur percabulan yang memabukkan adalah ajaran yang tidak alkitabiah. Tapi diterima seperti dari Alkitab. Inilah yang memabukkan bangsa-bangsa. Ketika dunia mulai melupakan hukum Allah. Bumi cemar karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang. Mengubah ketetapan. Mengingkari perjanjian abadi. Saudara tahu apa itu perjanjian abadi? Sabat yang kau rayakan, perjanjian abadi turun-temurun. Karena itu saudara-saudara, kita mewarisi perjanjian abadi. Hari Sabatku, kuberikan kepada mereka menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ketika mereka menolak perjanjian abadi ini, sama dengan menolak takhta Allah. Wanita ini gambaran kita yang tidak punya pengharapan. Tetapi iman kita, tubuh kita boleh lemah. Semangat kita boleh goyah. Tapi iman tidak boleh goyah. Iman dalam hati harus tetap untuk tegak kepada Allah. Kita boleh kecewa menghadapi problema, tapi iman tidak boleh goyah. Mari kita lihat di sini.
Kenapa jumbai ini? Apa arti jumbai ini? Dalam Alkitab, jumbai berarti otoritas, kuasa atau kedudukan. Saudara tahu ketika Raja Daud lari dari kejaran Raja Saul. Dia sembunyi di dalam gua. Ketika Saul sedang tertidur, pengawalnya katakan, Tuan, inilah saatnya engkau tancapkan lembingmu ke atas orang yang hendak membunuhmu. Tapi Daud tidak mau melakukannya. Gantinya dia membunuh Saul. Apa yang dilakukan? Dia potong ujung jubahnya. Ketika rombongan Saul berjalan di bawah tebing, Daud menunjukkan, Saul, jumbai siapakah ini? Seluruh Israel tahu. Sebenarnya ketika mereka melihat Daud memegang jumbai Saul, bahwa otoritas Saul sebagai raja sudah diambil alih oleh Daud. Hanya Daud tidak mau mengambilnya sebelum Tuhan memberikannya. Jadi jumbai itu berarti otoritas atau kuasa. Yang kedua, jumbai juga berarti perlindungan atau pembelaan. Saudara tahu kisah tentang Rut? Ketika dia lari bersama Naomi di Bethlehem. Dia kerja di ladang Boas. Ketika Boas sebenarnya ada sebuah aturan. Kalau seorang tidak bisa meneruskan keturunan, maka keluarganya harus menikahi Rut. Tetapi Boas inilah orang yang punya tanggung jawab. Hanya Boas tidak mau mengambil tanggung jawab itu karena ada lagi yang lebih berhak di atasnya dia. Karena itulah Boas tidak mengambil itu sebelum masalah itu diselesaikan. Ketika Rut tertidur di bawah kaki Boas. Boas sedang meregangkan kakinya. Tertendanglah Daud di bawah. Lalu siapakah engkau? Aku ini hambamu Rut, anak dari Naomi. Saudara tahu apa yang dilakukan Boas? Ketika dia tahu ini loh anak mantu Naomi. Kisah bagaimana suaminya meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Yang dilakukan Boas, membuka jubahnya, bukan bajunya ya. Jubah ini seperti selendang itu. Lalu menutupi Rut dengan jubah itu. Lalu dia pergi. Ketika itu dilakukan Boas, Rut tidak tahu apa artinya. Dia cerita kepada Naomi, apa yang Boas lakukan kepadamu? Boas menutupi aku dengan jubahnya. Lalu Naomi katakan, tenanglah anakku. Dia akan melakukan kewajibannya. Dan sebelum itu selesai, dia tidak akan kembali. Apa yang dilakukan Boas? Dia cari orang yang harusnya menebus si Rut ini. Rut ya. Lalu ketemulah orang itu. Dan waktu dia katakan, saudara kita tanahnya tergadaikan, Naomi. Apakah kamu mau menebusnya? Ya, saya akan bayar semuanya. Lalu orang ini katakan, kalau begitu kau juga harus menikahi Rut orang Moab itu. Karena dia istri dari saudara kita yang tanpa meninggalkan keturunan. Kalau begitu aku tidak mau. Nah dulu aturannya kalau perjanjian itu dibatalkan, maka sebelah sepatu sandalnya harus diserahkan. Dan waktu dia diserahkan, setelah itulah Boas mengambil Rut karena haknya diberikan kepada Boas dan menikahi Rut. Jubah itu selain berarti otoritas, jubah itu berarti apa? Perlindungan dan pembelaan. Nah, ini banyak hukum di sini ya. Jadi inilah arti jubah itu. Kasusmu saya urus sampai selesai. Inilah jaminanku, jubahku kuberikan. Oke. Jumbai dan jubah punya arti pemulihan atau kesembuhan. Karena itu jangan heran. Ketika Yesus datang ke dunia ini, semua orang berebut memegang ujung jubahnya. Kenapa? Karena menurut nubuatan Maleakhi 4 ayat 2, pada kepak sayapnya,
yang disebut kata kanap. Sayap itu adalah kanap dan itu diartikan untuk jumbai. Terdapat kesembuhan. Karena itu pada zaman Yesus semua orang berebut memegang itu. Karena Maliaki menubuatkan Sang Mesias yang datang itu pada kepak sayapnya lah terdapat kesembuhan. Sehingga mereka memegang ujung jubah itu. Di akhir zaman dunia akan bersatu melawan kebenaran. Semua ditulis sebagaimana yang dinubuatkan. Luka parah itu akan sembuh. Dan seluruh dunia akan heran dan mengikuti binatang itu. Hanya sedikit orang yang setia. Mereka ini yang mengikuti binatang itu ibarat seperti air yang di mana wanita itu, pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa, rakyat yang banyak, kaum dan bahasa. Saat ini ada gerakan yang dikenal dengan nama One World Religion. Di mana dunia akan bersatu. Saya ada satu pelajaran yang istri saya katakan, kenapa kau nggak bawa yang itu? Saya bingung, terlalu banyak yang mau dibawakan. Saya terus terang, saya ini lama di penggembalaan dan lama mengajar. Jadi saya sudah biasa berdiskusi dengan orang. Dan terus terang, saya banyak belajar dari pertanyaan orang. Saya banyak menggali. Sejak saya ditanya, barulah saya tahu kalau saya tidak tahu. Sejak itulah saya harus belajar, saya harus menjawab, saya harus bergumul. Dan bayangkan, 25 tahun saya gembala. Belum pernah naik ke konferensi, kali ini aja. Disitulah saya kaya dengan pengalaman, tanya jawab. Saya terakhir di gereja Saint Mincen. Ini adalah bagian dari CMC yang mau berdiri itu. Saya ditelepon Pak Pendeta. Pak Pendeta mau gabung dengan kami. Ini orang-orang Chinese ya yang di Surabaya. Saya katakan, Pak, saya ini pegawai conference. Saya ini akan menurut kapanpun conference tempatkan dimanapun berada. Berarti Bapak nggak nolak toh kalau sama kami. Yes. Yang penting conference tempatkan ya Pak ya. Akhirnya ditaruhlah saya di situ. Dari tidak ada jemaat. Saint Mincen ini sekarang sudah membentuk cabang baru. Pada waktu mereka minta ke conference, karena ini baru mau berdiri, ditemani oleh Bapak Edi Nurhan. Mereka sudah bisik-bisik, karena Bapak Joni Tresno Hadi ini dari Makarios. Dia mengenal saya, karena saya waktu itu gembala di Anjasmoro. Ya menurut dia. Wah pendeta ini kalau mengkhotbah ada hal yang menarik. Karena itu waktu kami pindah di Jombang, dia ingat-ingat. Gembalanya pendeta Susilo. Waktu diminta oleh konferen tanya, loh kamu loh belum punya perpuluhan, belum punya jemaat, minta pendeta lagi. Lalu ditantanglah mereka. Apa syaratnya supaya kami dapat satu pendeta? Hitunglah, persepuluhanmu haruslah minimal 250 juta per tahun. Apa kata mereka? Ya kami sanggup. Dipanggillah kami di tempat itu. Hanya 5 keluarga, 15 orang. Lalu saya waktu pertama memimpin di situ. Loh kok ibadahnya nggak ada? Kemana ini? Aduh Pak, kita ibadah di tempat lain. Loh waduh salah kalian panggil saya jadi gembala. Kenapa? Kalau saya gembalakan nggak ada yang dombanya, untuk apa saya jadi gembala? Begini, sahabat depan kalian harus ibadah di sini. Apa masalahnya kalian tidak mau ibadah di sini? Aduh Pak, kami takut disuruh khotbah. Begini, kalau kalian takut disuruh khotbah, biar saya khotbah. Yang penting kalian ibadah di sini saja. Lalu ibadahlah di situ. 1 tahun pertama, saudara tahu, puji Tuhan. Ada 10 orang. Tidak ada satupun dari orang Advent. Dari interdenominasi. Ada Betani, ada Happy Family Center. 10 ini para pengusaha. Dan sampai sekarang ini, saya mau kasih tahu, saya bukan Saint Mincen yang baru berdiri ini.
persepuluhannya nomor 3 se-Jawa Timur. Bahkan mengalahkan jemaat-jemaat yang besar. Bahkan tahun ini boleh jadi menjadi nomor 2. Terus tumbuh dengan pesat. Dan orang-orang yang 10 itu, yang melalui Bible Study seperti itu. Sampai sekarang ini kalau saudara mau gabung Selasa malam, ada banyak orang dibawa mereka. Dan saya yang suruh ngajar. Saya yang penting tidak pun tabrakan waktu pelayanan saya dengan tugas saya. Saya terima. Karena itu panggilan hati saya. Jangan pernah menolak orang yang mencari keselamatan. Nah, lihat seluruh dunia akan berdiri melawan Allah. Hanya segelintir orang yang akan berdiri seperti wanita ini. Tidak berdaya. Penuh dengan kesesakan. Saudara kalau hidupin banyak problema, banyak tantangan dalam hidup ini. Kalau saudara merasa sendiri di dunia ini. Coba keluar dari ruangan ini. Tatap ke langit. Apa yang saudara lihat? Langit tanpa awan. Warna apa yang saudara lihat? Itu tandanya Allah masih memegang pemerintahan, seluruh alam semesta ada di pemerintahan. Bahkan bumi ini tempat pemberontakan terakhir terjadi. Warna apa yang dilihat bumi ini kalau dilihat dari jauh? Warna apa yang kelihatan? Biru. Bahwa bumi ini masih menyatakan kekuasaan dan kemuliaan Allah. Inilah tempat pemerintahan Allah. Saudara hanya mungkin merasa minoritas memegang hukum Allah. Tapi saudara di pihak yang benar. Alam semesta, seluruh alam semesta berdiri pada bendera yang sama. Tataplah, setiap engkau ragu, langit berwarna biru. Bahwa Allah masih berkuasa atas seluruh alam semesta. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.